Alhamdulillah. Sehat kan? Oh, Nana sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena ini udah 1:30 sambil nunggu yang lain, sambil dimulai ya, Jun. Sebelumnya izin off kamera dulu karena sinyalnya belum stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar di SIG Intermediate pada siang hari ini dengan tema etika bisnis Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya selaku MC akan membacakan urutan acara pada kajian SIG Intermediate pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tilawah, yang ketiga ada inti, dan yang keempat ada penutup. Nah, tanpa menunggu lama-lama, marilah kita buka kajian SIG Intermediate pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Mufid. Kepada Ah Mufid, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya suara saya bakal terdengar dengan jelas. Terdengar jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا إلى آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صاهدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ah Mufid yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita baik yang mendengar maupun baik yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ke
sesi inti, yaitu penyampaian materi kepada Triana. Nana, monggo Nana, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk Mufid bisa minta tolong di share screen terlebih dahulu, Mufid. Oke, terima kasih. Monggo kepada Nana, dipersilahkan. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tadi koneksinya sempat terputus, jadi keluar dari Meet. Dan maaf juga saya izin opera karena lagi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang eka bisnis Islam, di mana pada pelaksanaan dan penerapan perekonomian hendaknya kita memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang pada kelestarian dan kesetaraan seluruh umat manusia. Islam tidak membiarkan begitu saja seorang bersuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, dan diberikan suatu batasan yang halal dan agama Islam dan ekonomi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang dan agama Islam pun diseluaskan terutama melalui para pedagang Muslim. Dan Al-Quran terdapat terhadap penggunaan kekayaan secara halal. Di Al-Quran ayat 205 Allah telah yang kegiatan itu akan 10 itu rezeki. Jadi kita untuk perhatikan dalam perdagangan karena begitu tingginya posisi perdagangan gitu ya.
Lalu next slide. Sepertinya suara saya putus-putus ya. Bentar. Iya, Oh. Sekarang sudah jelas, Nana. Oke. Tadi kira-kira sampai mana penjelasan saya yang bisa diterima? Punten, kalau tadi di saya dari awal udah putus-putus, Oke. Oke, kita ulangi aja deh ya. Bentar. Saya coba join lewat laptop, barangkali lebih aman koneksinya. Oke, monggo, Nana. Tes, suara saya masuk? Masuk. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang etika bisnis Islam ya. Dan saya ulangi dari awal karena tadi ada terkendala koneksi. Nah, etika bisnis Islam. Pada pelaksanaan dan penempatan perekonomian, hendaknya kita itu memberi seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya, dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam agama Islam, kita diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah, dan yang halal serta yang haram. Jadi kita itu ada batasan-batasannya gitu. Ya, batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Lalu jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kemudian terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan yang halal. Hal ini di Al-Baqarah ayat 275 yang kurang lebih artinya seperti ini. Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam juga menempatkan strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan begitu. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW, perhatikan olehmu sekalian perdagangan. Sesungguhnya, bisa minta tolong next slide. Oke.
sini ada definisi-definisi dari etika bisnis Islam. Sebenarnya lebih merinci definisi etika bisnis sama definisi etika bisnis Islam. Poin pertama kita akan bahas tentang definisi etika. Sebelumnya sudah disinggung ya di awal bahwa etika itu merupakan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Nah, di sini etika ternyata itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika sendiri merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, ini saya kutip dari Wikipedia. Lalu, untuk etika sendiri mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Nah, kalau dalam agama Islam berarti ditambah dengan halal dan haram. Lalu, etika itu sebenarnya karakter, kebiasaan, atau sekumpulan perilaku moral yang dapat diterima secara luas. Jadi tidak hanya berbicara tentang karakter, kebiasaan pribadi seseorang, tetapi di sini membicarakan tentang karakter, kebiasaan, atau sekumpulan perilaku moral yang dapat diterima secara luas. Jadi kuncinya itu dapat diterima secara luas gitu ya. Lalu terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak, bentuk jamak dari khuluq. Nah, etika ini dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita itu tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Kita sering ada perbedaan pendapat antara orang lain. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa etika sangat diperlukan, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya boleh kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Lalu ada juga definisi dari bisnis. Kalau ngomongin bisnis nih ya, ada yang tahu nggak sih definisi dari bisnis? Monggo barangkali dari teman-teman bisa sharing bisnis itu apa sih? Apalagi kalian dari FEB pasti udah familiar banget dengan kata bisnis. Ada yang mau menjawab? Ini ada kurang lebih 17 peserta, berarti 16 sama aku, harusnya ada sih yang berani jawab. Barangkali Prisil maupun siapa nih? Iva, Diana, Desta, Amal, Alia, siapa aja deh. Ada yang mau jawab? Oke. Aku deh izin jawab. Kalau nggak ada, Oke, siapa? Aku Desta izin jawab. Bisnis itu kayak suatu kegiatan Yang mau jawab di mana tadi? suatu kegiatan di mana terjadinya pertukaran barang atau jasa dengan unsur profit, dengan tujuannya profit gitu. Aku Desta. Oke.
dengan tujuan untuk memperoleh laba, profit maupun keuntungan. Nah, itu dari kata basi yang artinya sibuk. Nah, sibuk di sini dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan secara etimologi, bisnis bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang Mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar ya, soalnya Nana sedang terkendala sinyal. mohon maaf, tadi keputus lagi ya? Iya, tadi Oke. dari ini, pengertian bisnis yang terminologi. Sampai itu. Oke. Pengertian yang mana? Etika bisnis. Yang ini, Udah pengertian bisnis. Iya. Baru yang ini, pengertian bisnis yang secara terminologis tadi itu. Oke. Pengertian etimologi merupakan bisnis. Bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Ya, lanjut, di bawahnya itu ada etika bisnis. Etika bisnis berasal dari
dua kata, yaitu kata etika dan juga kata bisnis. Kurang lebih untuk definisi dari etika bisnis juga merupakan penggabungan antara definisi etika dan juga definisi bisnis. Lalu secara sederhananya, refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis dengan kata lain juga dapat dikatakan sebagai standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Lalu bagaimana definisi etika bisnis dalam Islam? Kalau etika bisnis dalam Islam kurang lebih hampir sama seperti etika bisnis yang konven, tetapi dalam etika bisnis Islam kita melibatkan syariah ya, kita melibatkan tuntutan syariat. Jadi etika bisnis Islam yaitu akhlak yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Nah, sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya tuh Islam udah mengatur secara kompleks segala hal yang memang dibutuhkan manusia. Lalu Islam juga mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Di sini setiap muslim diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariah atau aturan. Pada hakikatnya, tujuan penerapan aturan atau syariah dalam ajaran Islam di bidang muamalah, khususnya perilaku bisnis, adalah agar tercipta pendapatan atau rezeki yang berkah dan mulia, sehingga nantinya akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh, dan distribusi pendapatan yang merata, tanpa harus memiliki ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat. Lalu bisa di next. Kayaknya putus-putus lagi ya suaraku ya. Belum masuk tadi, Nana. Iya. Oke. Maaf ya, sinyalnya emang lagi susah banget di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip akhlak atau etika dalam Islam. Nah, di sini prinsip-prinsip akhlak atau etika dalam Islam merupakan representasi dari seperangkat aksioma yang mencakup 4 elemen, menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bangan keadilan. Sinonim dari kata al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-qist. Nah, di sini al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam surat
Asy-Syu'ara ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Sedangkan di Al-Hadid ayat 25 tidak hanya terdapat kata al-mizan, tetapi di sana juga terdapat kata al-qis. Nanti kalian bisa coba baca sendiri terjemahannya dan bisa dipahami. Lalu untuk poin ketiga, atau elemen ketiga, yaitu kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas, kebebasan individu maupun komunal. Kebebasan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga Quran Surat Al-Kafirun ayat 5. Kemudian untuk elemen yang terakhir itu ada elemen tanggung jawab. Pada elemen tanggung jawab, banyak ayat terdapat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sebuah pertanggungjawaban. Di antaranya ialah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 85 yang menyatakan bahwa setiap manusia pasti bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, dari keempat elemen tadi, nantinya kita harus mengaplikasikan ke dalam etika bisnis Islam, mana etika bisnis Islam itu harus tidak mengesampingkan keempat elemen tadi, tidak mengesampingkan tauhid atau ketuhanan, tidak mengesampingkan keseimbangan keadilan, tidak mengesampingkan kebebasan, karena ini merupakan prinsip-prinsip dasar dari terutama sebagai seorang muslim. Lalu next, di sini ada gagasan Imam Al-Ghazali. Nah, etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis. Penjelasannya ada di next slide. Yang pertama itu ada ad-dunya masratul akhirah. Salah satu gagasan dari Imam Al-Ghazali yang paling penting mengenai urusan ekonomi dan bisnis ialah bahwasanya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia, bahkan akhirat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kita sebagai seorang muslim tuh tidak hanya mengurusi urusan dunia saja, termasuk dalam hal bisnis. Kita tidak hanya mengejar dunia, tetapi kita juga mengurusi urusan akhirat. Di mana dalam hal bisnis juga kita tidak mengesampingkan hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada akhirat. Lalu next, nomor 2 itu ada kemaslahatan atau kesejahteraan sosial. Di sini kemaslahatan atau kesejahteraan sosial menurut pandangan Al-Ghazali tentang sosial ekonominya didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial atau maslahah. Dan nilai-nilai kebaikan dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pebisnis Islam memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Jadi menurut Al-Ghazali, kita harus lebih
memperhatikan lagi terkait masalah moral dalam berbisnis. Tidak hanya berbisnis asal berbisnis, tetapi kita juga harus memperhatikan moral-moral yang harus dilakukan. Gitu. Tidak mengesampingkan moral dalam berbisnis. Lalu next, yang ketiga itu menurut Imam Al-Ghazali jauh dari perbuatan riba. Tentu saja riba itu menurut agama Islam sudah pasti dosa gitu kan, sudah pasti tidak boleh dimakan. Lalu apa sih riba itu? Riba secara mutlak, sedangkan secara terminologi mungkin kalian juga sudah belajar di SEC Basic tentang macam-macam riba, apa aja bedanya antara riba tersebut. Kalian bisa perdalami agar kalian bisa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan riba gitu. Agar lalu di sini ayat yang mengharamkan riba surat Ar-Rum ayat 39, lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, Ali Imran ayat 130, dan yang terakhir itu ada An-Nisa ayat 160 sampai 161. Kalian bisa baca, kalian bisa pahami bagaimana bahaya dari riba itu sendiri dari ayat-ayat yang tadi telah disebutkan. Lalu next, nah di sini ada etika bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Itu diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 31. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya alangkah baiknya kita mengikuti panutan kita Nabi Muhammad SAW supaya kehidupan kita lebih berkah, lebih termasuk dalam hal bisnis. Next. Apakah suara saya terputus? Terdengar, Nana. Oke. Selanjutnya itu ada etika bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencontoh etika bisnis yang dianjurkan oleh Rasulullah. Oke. Yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasul sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Quswani. Jadi di sini Rasul benar-benar menekankan kita agar kita berlaku jujur, termasuk dalam hal bisnis. Kita nggak boleh menyimpan sesuatu informasi kemudian ditutup-tutupi. Itu bisa jadi tadlis atau curang. Lalu yang kedua itu ada menolong. Di sini menolong atau memberi manfaat kepada orang lain
merupakan kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Jadi di dalam Islam, terutama etika bisnis yang dianjurkan Rasulullah, kita itu tidak boleh hanya berorientasi kepada profit, tetapi kita juga harus meniatkan bisnis itu sebagai ajang tolong-menolong. Dimana misalkan contohnya ketika kita mempunyai karyawan, kita tidak boleh memanfaatkan karyawan sebagai alat untuk mencapai tujuan usaha kita, yaitu untuk mencapai profit. Kita tidak boleh hanya menganggap karyawan itu sebagai alat, tetapi kita niatkan sebagai ajang saling tolong. Gitu. Karyawan menolong kita untuk dapat menjalankan bisnis kita, kita pun menolong karyawan dengan cara memberikan lapangan pekerjaan yang pantas untuk mereka. Gitu. Lalu untuk poin selanjutnya itu ada tidak boleh menipu. Menipu di sini bisa dalam hal takaran, ukuran, maupun timbangan. Nah, dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sesuai dengan firman Allah, celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 112. Jadi di dalam hal takaran, ukuran maupun timbangan, kita itu tidak boleh menipu, kita tidak boleh mengurangi timbangan, dan juga kita tidak boleh menekan untuk melebihi timbangan ketika kita yang menjadi posisi pembelinya. Jadi kita tidak boleh saling menzolimi dengan cara menipu atau mempermainkan atau memanipulasi dalam hal timbangan, takaran maupun ukuran. Lalu next, lost connection. Oke, maaf, lost connection lagi tadi. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada etika bisnis Rasulullah. Yang selanjutnya ada tidak menjelekkan bisnis orang lain. Di sini kita tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, terutama dengan tujuan agar orang lain itu membeli kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi di sini kita dilarang untuk menjelek-jelekkan dagangan orang lain ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan pesaing kita. Kita dianjurkan untuk bersaing secara sehat, di mana tidak ada manipulasi maupun tidak ada fitnah yang keluar dari mulut kita. Bisa saja yang kita jelek-jelekan itu menjadi fitnah, dan juga bisa saja
yang kita jelek-jelekan itu dapat menyakiti hati orang lain. Makanya hal ini tidak dibolehkan dalam kita beretika dalam melaksanakan bisnis. Gitu. Lalu selanjutnya, let's connect lagi. Ternyata lost connect untuk kesekian kalinya. Tadi kira-kira penjelasan saya sampai mana ya yang bisa diterima? Ini yang tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Oke. Berarti lanjut ke tidak menimbun barang ya. Di poin selanjutnya itu ada tidak menimbun barang. Dalam hal ini pasti kalian udah tahu. Istilahnya itu ada ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar ialah kegiatan menimbun barang atau menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun dapat kita peroleh. Itu definisi dari ihtikar. Nah, Rasulullah itu sangat melarang keras perilaku bisnis yang menggunakan praktek ihtikar. Makanya ihtikar itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pada saat kita menimbun barang, kita menyimpan barang selama suatu masa tertentu, maka barang yang kita timbun itu kan akan menjadi sangat langka ya. Nah, bisa jadi masyarakat itu benar-benar sangat membutuhkan gitu, sangat membutuhkan barang tersebut. Nah, di situ kita jadi menzulimi orang lain, di mana yang seharusnya barang tersebut bisa dengan mudah didapatkan, malah ditimbun dan menjadi langka. Dengan sengaja kita memanipulasi supply atau barang yang bisa didapatkan secara mudah. Biasanya tuh ihtikar tuh terjadi pada barang-barang pokok. Nah, makanya ini sangat dilarang keras karena akan menzolimi orang lain. Lalu selanjutnya itu ada tidak melakukan monopoli. Nah, tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan dari sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi. Jadi, etika bisnis menurut Rasulullah itu kita dilarang
keras untuk melakukan praktek monopoli. Karena di dalam monopoli kita dan jatuhnya juga kita zolim lagi gitu. Jadi ini tidak diperkenankan dalam etika bisnis Islam. Selanjutnya ada barang suci dan halal. Nah, barang suci dan halal. Komoditas bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal. Dalam artian kita tidak menjual haram maupun dilarang untuk dijual belikan. Contohnya kita sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patungan. Hadis riwayat Jabir. Ya, maaf, cross connect lagi. Tadi yang barang suci dan halal ya. Jadi emang kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk ya berdagang berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan tidak boleh menjual barang-barang haram gitu. Seperti halnya tadi daging babi, daging anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad juga sudah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Jabir. Tuh. Nah, next. Selanjutnya itu ada tanpa paksaan. Bisnis dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan. Ini sesuai dengan elemen atau aksioma yang awal dibahas ya. Kita tidak boleh ada paksaan karena dalam ajaran agama Islam pun kita dilarang mengajarkan sesuatu secara paksa gitu kan. Lalu firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, di sini berlaku antarodin minkum. Jadi kita tidak boleh memaksa, harus atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho, dan rela sama rela. Tuh. Selanjutnya ada membayar upah. Membayar upah, kita sering dong dengar bayarlah upah karyawanmu sebelum keringatnya kering, ya kan? Nah, itu ternyata merupakan sabda Nabi, yaitu berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Jadi, kalau misalkan kita mengadakan bisnis, lalu sudah punya karyawan nih, biasanya kan kalau awal rekrutmen sudah ada perjanjian gitu kan, upahnya mau dibayar dengan model apa nih, misalkan dibayar bulanan, atau misalkan dibayar dengan model komisi dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus lakukan
sesuai dengan perjanjian awal. Kita tidak boleh mengulur-ngulur waktu untuk menunda pembayaran gaji karyawan kita. Karena sama aja kita menzolimi mereka. Siapa tahu di situ karyawan kita memang benar-benar udah butuh gaji, tetapi malah kitanya nunda-nunda, akhirnya mereka merasa terzolimi. Itu nggak boleh. Lalu next ada bersih dari riba. Nah, ini juga berulang kali ditekankan bahwa dalam bermuamalah kita tidak boleh sama sekali mendekati riba. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba sesuai dengan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, maaf. Lalu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 juga dijelaskan bahwa pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Nauzubillah min dzalik kan. Makanya kita sebagai muslim harus benar-benar menjaga diri menghindari riba. Oke, next slide. Di sini ada etos kerja menurut pandangan Islam nih. Next. Ada beberapa ciri-ciri atau ciri khas etos kerja Islami seperti sebagai berikut. Di sini ada menghargai waktu. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menghargai waktu, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk dapat bermanfaat gitu ya. Jangan sampai kita malah mubazir waktu. Lalu selanjutnya itu ada ikhlas. Kita juga dituntut harus melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas, sepenuh hati. Tidak ada unsur keterpaksaan. Lalu jujur. Seperti etika bisnis Islam ala Rasulullah, yang pertama tadi jujur kan. Rasul itu sangat menyukai umat yang jujur gitu. Jadi kita juga sebagai umat Rasulullah dianjurkan kita harus berbuat jujur. Lalu selanjutnya itu ada komitmen kuat, istiqomah, konsekuen, itu sama aja ya. Kita harus punya komitmen yang kuat, harus melaksanakan suatu pekerjaan dengan istiqomah, nggak boleh separoh-separoh, nggak boleh ngilang di tengah jalan. Kita harus selesaikan pekerjaan kita gitu kan. Lalu ada disiplin dan seenaknya dalam bekerja kita harus disiplin, mengikuti aturan yang ada gitu. Lalu sebagai seorang muslim kita juga dituntut harus kreatif, percaya diri, ulet, dan juga bertanggung jawab. Karena yang bertanggung jawab itu tadi banyak ya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban. Kalau di dunia aja kita nggak bisa bertanggung jawab, gimana kita akan tanggung jawab di akhirat gitu kan. Lanjut, next. Oke. Di sini ada pentingnya etika bisnis Islam di era e-commerce. Nah, pada saat ini kemajuan teknologi juga berkembangnya sangat pesat banget di hampir seluruh negara ya, bahkan di dunia. Semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas teknologi mereka. Karena dengan majunya teknologi dapat membantu dan mempermudah berbagai pekerjaan manusia, serta pada saat ini juga teknologi malah sudah menjadi kebutuhan pokok dari manusia.
Karena memang di zaman sekarang manusia nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tuh. Contohnya aja nih, contohnya para petani. Dulu petani itu membajak sawah masih menggunakan kerbau. Sekarang sudah mulai menggunakan alat pembajak sawah agar lebih efektif dan efisien. Di mana dia akan lebih efisien waktu, efisien tenaga, dan juga efisien biaya. Lalu hal ini menandakan adanya kemajuan dari pertanian tradisional menuju kepada sektor pertanian industri. Nah, kasus tadi menandakan salah satu gambaran dari perkembangan teknologi pada saat ini. Namun tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga berdampak pada kemajuan di dunia bisnis. Biasanya aktivitas bisnis dilakukan dengan cara melakukan transaksi secara langsung gitu. Namun pada saat ini cara itu merupakan cara lama atau tradisional yang udah kuno karena saat ini merupakan era Internet of Things. Jadi segala sesuatu sudah menggunakan internet gitu. Bisnis dapat berlangsung hanya dengan menggunakan smartphone, bertransaksi di situ, dan bahkan kita aja udah jarang nggak sih ke toko-toko offline untuk sekedar membeli kebutuhan kita. Lebih seringnya kita pakai e-commerce. Nah, pada saat ini dikenal istilah e-commerce atau tadi digitalisasi dalam hal bisnis ya. Lalu next. Nah, namun bukan berarti dengan zaman yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin maju, tidak terdapat permasalahan maupun efek negatif bagi masyarakat. Persoalan bisnis yang tengah terjadi saat ini malah menunjukkan perilaku dan praktik bisnis yang minus moralitas. Praktek bisnis yang didasarkan pada kecenderungan negatif bisnis membuka peluang bagi praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak bermartabat. Perilaku bisnis korup, manipulatif, dan unfairness jamak diketahui atau ditemui di berbagai lingkungan bisnis. Perilaku semacam itu tentu saja berdampak buruk bagi dinamika bisnis kontemporer, karena nantinya akan mencoreng nama baik dari e-commerce ya. Perilaku semacam ini tentu saja berdampak buruk bagi dinamika kontemporer. Bisnis yang esensinya merupakan perwujudan dari realitas hidup manusia tak urung menerima dampak dari negativitas bisnis yang kerap mengalami defisit moral. Biasanya hal ini disebabkan karena banyaknya pesaing di era digital sekarang berbagai ini memicu alam penyimpangan negara serta pebisnis lainnya. Nah, contohnya ialah mencuri data. Kita sering banget dengar nih, data kita kebocoran, data kita juga sering terjadi atau mengalami kecurian yang mengakibatkan banyak kerugian secara finansial. Sebenarnya yang dirugikan bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian bagi si pemilik data atau nasabahnya gitu ya. Karena kadang kita merasa keganggu ketika data kita dijual terus dimanfaatkan, disalahgunakan oleh oknum gitu. Dan akhirnya mengganggu aktivitas
kita. Lalu di sini penyimpangan moral dalam beretika bisnis juga membuat moral buruk bagi suatu negara. Penyimpangan ini sering terjadi karena budaya hidup manusia yang terlalu yang terlena akan kecanggihan teknologi serba praktis dalam mencapai tujuan, sehingga kekayaan dengan menghalalkan segala cara bahkan sampai harus banyak merugikan pihak lain dalam lingkungan sekitarnya. Di sini bisnis membutuhkan etika untuk diletakkan sebagai sarana sekaligus landasan pergerakan bisnis, agar bisnis dapat bermuara pada keutamaan. Dalam konteks ini, etika hadir sebagai instrumen untuk mengembalikan aktivitas dan kegiatan manusia, termasuk kegiatan bisnis, pada fundamental tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Bisnis harusnya membahagiakan dan memberikan dampak positif berupa kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, etika bisnis Islam penting, terutama pada saat ini. Nah, etika bisnis Islam juga bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan bisnis yang ada. Contohnya aja, kasus Shopee yang kemarin, yang ibu-ibu viral, itu kan sebenarnya salah penjualnya. Kenapa pesan barang tapi tidak sesuai dengan yang dipesan sama customer? Itu kan sebenarnya udah menyalahi etika bisnis ya harusnya. Tetapi di situ juga si customernya kurang mendapatkan edukasi terkait sistem yang berlaku dan malah merugikan si kurir. Di sini merugikan karena dia malah menyakiti hati si kurirnya gitu kan. Ini sebabnya kenapa etika bisnis itu perlu, ya agar masalah-masalah seperti itu tuh tidak terjadi gitu. Kalau misalkan si penjual, si customer itu paham akan etika dalam berbisnis, pastinya mereka tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Tidak akan melakukan perbuatan yang dapat menzolimi dan juga menyakiti hati orang lain. Tuh. Lalu etika bisnis Islam dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Nilai-nilai tersebut secara kafah mengkonstruksi etika berbisnis pelaku ekonomi dalam perspektif Islam. Bisnis dalam konsepsi Islam bermuara pada bisnis yang rahmatan lil alamin. Perilaku pelaku bisnis menurut Islam harus mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Begitu pula dengan orientasi bisnis. Yang diusahakannya harus pula mengedepankan kemaslahatan dan kemakmuran bagi setiap makhluk. Sebagai bentuk pengimplementasian maqasid syariah, terpenuhinya tujuan penerapan hukum syariah. Jadi di sini perilaku dari pelaku bisnis hendaknya harus mencerminkan nilai-nilai Al-Quran, harus berbuat jujur, menghindari riba, tidak menzolimi, dan lain sebagainya. Dan juga harus mengedepankan kemaslahatan dan kemakmuran bagi setiap makhluk. Jadi di sini segala kegiatan bisnis yang kita lakukan hendaknya kita juga memikirkan orang lain, kita juga memikirkan makhluk yang ada di bumi ini gitu. Tidak boleh kita sampai merugikan salah satu pihaknya. Makanya di sini untuk berbisnis kita harus menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh menzolimi dan lain sebagainya. Lalu untuk
etika bisnis Islam juga berupaya mendudukkan persoalan bisnis secara kritis dalam perspektif hukum Islam. Berbagai nilai ajaran Islam yang menjadi dasar bagi perilaku dan praktik bisnis dihadirkan untuk mengantisipasi kecenderungan negatif praktek bisnis. Islam melalui etika bisnis hendak membingkai sekaligus menciptakan praktik bisnis yang baik dan kondusif di era digital bisnis seperti saat ini. Agar aktivitas bisnis tidak menzolimi pihak-pihak lain dan dapat memberi dampak dan hasil yang positif bagi semua pihak. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing pada materi etika bisnis kali ini. Silakan bagi yang mau bertanya, monggo saya kembalikan ke Rian. Oke, terima kasih Nana yang sudah menyampaikan materi tentang etika bisnis Islam. Menarik banget ini. Monggo teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa dituliskan di kolom chat atau bisa langsung on mic. Apa izin bertanya? Halo. Monggo, Dafa. Langsung saja. Ya baik, izin bertanya. Bismillah, saya Dafa dari Departemen Topman. Mengenai etika bisnis Islam ya, ini saya bertanya mengenai hal praktis saja ya mungkin yang sering terjadi di masyarakat. Khususnya ini saya kan tahu nih ada apa namanya profesi sampingan ya yang biasanya itu dilakukan oleh mahasiswa. Nah itu kan biasanya profesi kayak ya desain-desain atau apa gitulah ya. Nah tapi gini masalahnya, aplikasi desain yang digunakan itu kan biasanya bukan yang ori ya, alias bacak-bacakan gitu. Sedangkan dalam Islam kan menuntut kita itu mencari sesuatu dari yang berkah gitu ya, dari yang halal. Nah, yang menimbulkan pertanyaan bagi saya itu tentang profesi ini ya. Kalau misalkan teman-teman itu pengen dapat kemudahan ya, artinya nggak susah kan pakai aplikasi misalkan Photoshop tapi bacakan. Tapi di satu sisi itu kan nggak bagus aslinya ya, kalau misalkan dilihat dari aspek syariat. Nah, di hal lain, kalau misalkan hal itu ya kita memprioritaskan untuk halal ya, artinya bisa benar-benar berkah, kita kan harus beli tuh Adobe Photoshop yang ori, tapi harganya mahal. Nah, ini kan ada trade off nih antara kita mau beli yang ori, tapi uangnya nggak ada, atau kita pakai yang seadanya dulu, tapi itu nggak menjamin keberkahannya. Nah, itu seperti apa? Nana, mohon penjelasannya. Oke, ini mau ditampung dulu apa langsung dijawab ya? Monggo bisa langsung dijawab, Nana. Oke. Sambil menunggu yang lain. Kalau kita berkaca pada etika bisnis Islam, di mana tujuan kita juga ingin mencari ridho dan rahmat dari Allah, ya ada baiknya kita meninggalkan sesuatu yang memang nggak baik. Misalkan kayak tadi penggunaan aplikasi yang masih bajakan. Tuh, kalau emang kita bisa untuk meninggalkan aplikasi tersebut, ada baiknya kita meninggalkan aplikasi tersebut. Toh, aplikasi desain juga banyak macamnya kan, nggak cuma Photoshop aja. Kalau emang kita belum mampu untuk membayar lisensinya, belum mampu untuk beli yang ori, ya mau nggak mau kita harus belajar pakai aplikasi yang lain dulu, seperti itu, Dafa.
Oke, Syukron. Berarti Bagaimana? jawaban yang saya tarik ya mengenai kesimpulan pendapat Nana memang sebaiknya ditinggalkan dulu dan kita beralih ke aplikasi lain ya, tapi yang tidak meninggalkan fungsi utamanya. Baik, terima kasih. Iya, betul, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Dava yang sudah bertanya. Monggo teman-teman yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja. Izin bertanya, Oke, monggo Inggus. Oke, terima kasih Urindu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Nana yang telah memberikan waktunya dan memberikan ilmunya kepada teman-teman FOSEI di sini. Em, aku mau nanya ini sih, karena belum yakin juga. Jadi gini, kalau misalkan nih ya, kita dagang ya, kita jualan. Terus kita itu eh, modelnya tuh beli stok banyak. Ini tuh berkaitan dengan ikhtikar. Kalau ikhtikar kan penimbunan ya. Terus kalau ini tuh kayak kita misal dagang apa ya, yang gampang aja nih, bahan pokok misalnya gula ya. Kita beli stok banyak gula misal 20 kantong. Nah, ketika kita membeli terus kita menjual harganya tuh masih normal, tetapi tiba-tiba tuh terjadi inflasi dan harganya naik. Lalu kita tuh ikut menaikkan harga sesuai pasaran. Itu termasuk kayak penimbunan kayak gitu boleh apa enggak? Kayak ikut menaikkan harganya kayak gitu kayak karena diharuskan naik memang umumnya seperti itu. Atau menghabis-habisnya dulu dengan harga yang sama. Kayak gitu, Nak. Oke, makasih Inggus. Saya mau coba jawab ya. Kalau sepemahaman saya, kalau misalkan kita jualan terus apa sih ngadain stok ya, misalkan 20 karung atau apa, satuannya aku nggak tahu. Nah, itu tuh bukan termasuk ikhtikar, kecuali ketika kita sengaja menimbun, kita sengaja beli banyak, tetapi tidak mau menjualnya untuk sekarang, Gus. Kayak misalkan ada yang nyari gula, padahal kita udah stok banyak nih di gudang, tapi kita bilang, oh gulanya nggak ada, gulanya lagi kosong gitu. Nah, tiba-tiba pas memang kondisinya dari warung ke warung itu nggak ada gula lagi, kamu baru mengeluarkan stok gula kamu. Kamu bilang, nih saya ada gula, tapi harganya segini. Nah, itu baru yang namanya ikhtikar. Tapi kalau misalkan emang kita sengaja nyetok gula dan tiba-tiba memang harganya naik, sepertinya kalau dari pemahaman saya sih boleh-boleh aja kita ikut menaikkan harganya karena itu bukan kenaikan harga karena kita melakukan ikhtikar, tapi memang kenaikan harga karena memang dari pasarnya mengharuskan harga segitu, seperti itu, Inggus. Oke, jadi nggak apa-apa ya, karena itu memang bukan sengaja untuk ikhtikar. Ya, Iya. terima kasih Nana penjelasannya. Oke, Inggus, sama-sama. Oke, terima kasih Inggus yang sudah bertanya. Monggo dari teman-teman kalau misalkan ada yang masih ingin bertanya, masih dipersilahkan ya. Ditunggu sampai jam 14.54. Kalau misalkan nggak ada, mungkin bisa dicukupkan. Monggo teman-teman sebelum ditutup, yang ingin bertanya bisa bertanya.
Oh ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 dan sudah tidak ada yang bertanya, sepertinya mungkin bisa dicukupkan ya Unana. Mungkin kalau dari Unana ada closing statement bisa disampaikan. Oke, terima kasih Urindu. Mungkin kalau dari saya, apa ya? Etika bisnis Islam itu udah diajarkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tinggal kita aja yang mencari tahu gitu, apakah perilaku kita, etika kita sudah sesuai dengan syariat yang dianjurkan Islam atau tidak. Kalau memang belum sesuai dengan syariat, silakan ditinggalkan, silakan beralih mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan syariat dan bisa segera membangun bisnis dengan etika bisnis yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di Syariah Economic Club ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya juga banyak kurangnya, banyak kendalanya, terutama tadi kendala sinyal. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup bisa on cam dulu ya teman-teman buat foto bersama. Silakan kepada Mufid bisa minta tolong buat dibantu teman-teman yang lain biar on cam. Ya, untuk teman-teman yang belum on cam, untuk segera on cam ya. Ada apa belum on cam? On cam. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mufid. Kiranya itu saja SEC Intermediate pada siang hari ini. Saya selaku MC ingin